Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asih Kusmawati dengan NIM 4321073. Di sini, saya ingin menyampaikan hasil dari review jurnal yang berjudul Audit Sistem Keamanan Informasi menggunakan ISO 20071 pada SMKN 1 Punggung, Lampung. Sebelumnya, yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Audit Sistem Informasi, yaitu Bu Jilma Dewi Ayuningstias, MSI. Selanjutnya, identitas jurnal. Judul Audit Sistem Keamanan Informasi menggunakan ISO 20071 pada SMKN 1 Punggung, Lampung. Penulis ada Pangki Februari dan Fitria. Link jurnal tertera dan reviewer saya sendiri, Asih Kusmawati dengan NIM 4321073. Pendahuluan. Institusi pendidikan SMKN 1 Punggung adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal di Kabupaten Tanggamus yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau MTS. Penerapan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan setiap institusi pendidikan seperti pada SMK Punggung Kabupaten Tanggamus. Hal ini dikarenakan peran TIK semakin penting bagi upaya peningkatan kualitas layanan bidang pendidikan sebagai salah satu realisasi dari tata kelola institusi yang baik. ISO 20071 juga didefinisikan sebagai dokumen standar sistem manajemen keamanan informasi atau Information Security Management System, biasa disebut ISMS, yang memberikan gambaran secara umum mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh sebuah institusi dalam usaha mereka untuk mengevaluasi, mengimplementasikan, dan memelihara keamanan informasi berdasarkan best practice dalam pengamanan informasi. ISO 20071 berfokus pada pengurangan resiko terhadap informasi yang bernilai bagi organisasi. Ada 11 klausal pada ISO 20071, yaitu kebijakan keamanan informasi, organisasi keamanan informasi, pengelolaan aset, kesesuaian, keamanan sumber daya manusia, keamanan fisik dan lingkungan, akses kontrol, akuisisi, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi, manajemen komunikasi dan operasi, manajemen insiden keamanan informasi, dan manajemen kelangsungan bisnis. Selanjutnya, metodologi penelitian. Di sini metodologi yang digunakan yaitu audit operasional yang berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis dan efisien atas sumber daya pencapaian tujuan serta sasaran yang diterapkan. Di mana ada yang pertama perencanaan atau planning, yaitu wawancara. Di sini mewawancarai kepala ICT untuk mengidentifikasi masalah pada sistem yang berjalan. Yang kedua ada observasi, yaitu mengamati alur kerja sistem keamanan informasi pada SMKN 1 Punggung. Yang ketiga ada studi literatur, yaitu mengumpulkan bahan referensi berupa teori yang berasal dari buku dan jurnal serta data sekunder yang mendukung hasil penelitian. Selanjutnya yang terakhir ada menentukan klausal. Metode yang digunakan untuk mengaudit sistem keamanan informasi menggunakan metode penelitian ISO 20071. Selanjutnya ada poin B, pekerjaan lapangan, yaitu membuat kuesioner dan menyebarkan kuesioner. Selanjutnya ada pelaporan, yaitu mengukur maturity level didapat dari isian kuesioner. Dan yang kedua ada menganalisis gap atau kesenjangan. Hasil dan pembangunan. Yang pertama, identifikasi klausul, objek kontrol, dan kontrol keamanan ISO 20071. Klausul yang akan digunakan dalam penelitian ini ada 11, yaitu A5, yaitu kebijakan keamanan, A6, organisasi keamanan informasi, A7, pengelolaan aset, A8, keamanan sumber daya manusia, A9, keamanan fisik dan lingkungan, A10, pengelolaan operasi dan komunikasi, A11, pengendalian akses, A12, akuisisi sistem informasi, pengembangan dan pemeliharaan, A13, pengelolaan peristiwa keamanan informasi, A14, pengelolaan bisnis yang berkelanjutan, dan A15 ada pemenuhan. Selanjutnya, analisa kesenjangan,
Yang pertama, A5 sebagai kebijakan keamanan diperoleh nilai rata-rata pada klausal kebijakan keamanan dengan nilai 3,8 yang masuk ke dalam skala pengukuran tingkat kematangan pada level 4. Yang berarti bahwa institusi telah memiliki sejumlah indikator atau ukuran kuantitatif yang dijadikan sebagai sasaran maupun objektif kinerja setiap penerapan keamanan informasi yang ada dan telah sesuai dengan harapan pihak manajemen sekolah. Yang kedua ada A6, organisasi keamanan informasi, diperoleh nilai 3,06 masuk dalam tingkat keamanan level 3. Hal ini berarti bahwa institusi telah memiliki prosedur baku, formal, dan tertulis yang telah disosialisasikan ke segenap jajaran dan karyawan untuk dipatuhi dan dikerjakan dalam aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, A7 pengelolaan aset diperoleh nilai 3,58, pengukuran tingkat kematangan level 4, bahwa institusi telah memiliki ukuran kuantitatif yang dijadikan sebagai sasaran maupun objektif kinerja setiap penerapan aplikasi teknologi informasi yang ada. Selanjutnya, A8 keamanan sumber daya manusia diperoleh nilai 3,29, pengukuran tingkat kematangan level 3. Di sini dijelaskan bahwa instansi telah memiliki penilaian terhadap keamanan sumber daya manusia untuk dipatuhi dan dikerjakan dalam aktivitas sehari-hari. Yang kelima, A9 keamanan fisik dan lingkungan diperoleh nilai 3,40 masuk pada skala pengukuran level 3, yang berarti bahwa instansi telah memiliki penilaian keamanan fisik dan lingkungan instansi untuk dipatuhi dan dikerjakan dalam aktivitas sehari-hari. Selanjutnya ada A10, yaitu pengelolaan operasi dan komunikasi. Di sini diperoleh nilai 3,47 masuk pada skala pengukuran level 3, yang berarti bahwa instansi telah memiliki prosedur baku, formal, dan tertulis dan penilaian pengelolaan operasi dan komunikasi yang ada di instansi. Selanjutnya ada A11, pengendalian akses, diperoleh nilai 2,98 dengan pengukuran pada level 3, bahwa instansi telah memiliki penilaian pengendalian akses sistem informasi yang ada di instansi untuk dipatuhi dan dikerjakan dalam aktivitas sehari-hari. Selanjutnya ada A12, akuisisi sistem informasi, pengembangan, dan pemeliharaan, diperoleh nilai 3,27, pengukuran pada level 3, yang berarti bahwa instansi telah memiliki penilaian akuisisi sistem informasi, pengembangan, dan pemeliharaan yang ada. Selanjutnya ada A13, pengelolaan peristiwa keamanan informasi, diperoleh nilai 3,25, pengukuran pada level 3, yang berarti bahwa instansi memiliki penilaian pengelolaan peristiwa keamanan informasi yang ada di instansi untuk dipatuhi. Selanjutnya ada A14, pengelolaan bisnis yang berkelanjutan, diperoleh nilai 3,52, pengukuran pada level 4, bahwa instansi telah memiliki sejumlah indikator atau ukuran kuantitatif yang dijadikan sebagai sasaran maupun objektif kinerja setiap penerapan aplikasi teknologi informasi yang ada. Selanjutnya A15 sebagai pemenuhan, diperoleh nilai 3,48, pengukuran pada level 3. Instansi telah memiliki prosedur baku, formal, dan tertulis yang disosialisasikan ke segenap jajaran dan karyawan tentang kegiatan monitoring, evaluasi, dan penilaian yang ada di instansi untuk dipatuhi dan dikerjakan dalam aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, ada kesimpulan dan saran. Hasil analisis penyebaran kuesioner menghasilkan nilai rata-rata yaitu 3,32 pada seluruh klausal ISO 20701, yang berarti bahwa sistem keamanan informasi telah memiliki standar operasional, prosedur yang baku dan tertulis yang telah disosialisasikan ke segenap jajaran dan staf untuk dipatuhi dan dikerjakan dalam aktivitas sehari-hari, dan telah mencapai titik dividen proses dalam keamanan informasi. Selanjutnya, hasil evaluasi temuan yang bervariasi dari 11 klausal yang digunakan untuk menganalisis dan merekomendasikan berbagai sistem keamanan informasi yang dikategorikan ke dalam level 4, yang berarti bahwa proses bisnis sudah dimonitor dan diukur dengan baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.